Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Umi Rabihatul Jannah, bersama dua rekan saya, yaitu Tiara Indah Wahyuni dan Yusima Ifatus Sadiah, akan menyampaikan materi tentang komponen keterampilan pengelolaan kelas untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh dosen Ibu Siti Rahmatur Rasyidah Ratnawati MPDI. Pembahasan yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama tentang pengertian komponen keterampilan pengelolaan kelas dan yang kedua macam-macam komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Baik, saya Umi Rabihatul Jannah akan menyampaikan materi tentang pengertian komponen keterampilan pengelolaan kelas. Apa sih komponen keterampilan pengelolaan kelas itu? Setelah seorang guru sebagai manajer kelas dapat memahami prinsip-prinsip manajemen kelas yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen kelas, selanjutnya, untuk dapat melaksanakannya, guru harus menguasai berbagai komponen keterampilan dalam manajemen kelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komponen diartikan sebagai bagian dari keseluruhan dan unsur. Sementara, keterampilan berasal dari kata terampil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau terampil diartikan sebagai cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu, dan cekatan. Sementara, keterampilan diartikan sebagai kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Jadi, komponen keterampilan manajemen kelas adalah keseluruhan kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam menyelesaikan tugasnya sebagai manajer kelas. Menurut bahasa, keterampilan artinya kecakapan untuk menyelesaikan. Sedangkan menurut istilah, keterampilan adalah sekumpulan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai. Kemudian mengelola, menurut bahasa artinya mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan. Menurut istilah, mengelola adalah penciptaan suatu kondisi yang memungkinkan belajar siswa menjadi optimal. Seorang guru yang berhasil dalam mengajar bukan saja ditentukan oleh hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, seperti perumusan tujuan secara tepat dan jelas, pemilihan pengajaran, penguasaan materi yang memadai, pemilihan metode mengajar yang tepat, serta lengkapnya sumber belajar. Tetapi ada juga hal-hal yang harus menentukan keberhasilan seorang guru, seperti kemampuan guru dalam mencegah timbulnya tingkah laku siswa yang seperti kemampuan guru dalam mencegah timbulnya tingkah laku siswa yang mengganggu berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, serta keterampilan guru dalam mengelolanya. Keterampilan mengelola kelas merupakan kecakapan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu mampu mengkoordinir kegiatan belajar mengajar yang optimal bagi siswa, serta dapat mengondisikan jika terjadi gangguan saat proses pembelajaran. Kurangnya pengalaman mengajar menyebabkan kurang terampilnya guru dalam mengelola kelas, sehingga membutuhkan perbaikan pada beberapa aspek, yaitu memberi teguran kepada siswa, memberi penguatan, dan mengatasi tingkah laku siswa yang menyebabkan masalah. Jadi, keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan atau kecakapan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta guru mampu mengembalikannya bila terjadi masalah dan gangguan dalam proses belajar mengajar. Dalam artian, kegiatan-kegiatan untuk memelihara kondisi belajar yang optimal dan mempertahankan kondisi belajar apabila terjadi suatu gangguan dan masalah ketika proses belajar mengajar berlangsung. Adapun yang termasuk ke dalam hal ini seperti halnya penghentian tingkah laku siswa yang menyeleweng perhatian kelas, memberikan ganjaran bagi siswa yang tidak menempati waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas menurut Muhammad Uzair terbagi menjadi 4 keterampilan. Yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Hubungan yang akrab dan sehat antara guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik lainnya menjadi suatu keharusan di dalam sebuah kelas. Hal itu dapat terwujud jika guru memiliki keterampilan berkomunikasi secara pribadi atau guru menunjukkan kehangatannya. Yang kedua, keterampilan mengorganisasi. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas, guru sebagai seorang manajer berperan sebagai organisator
yang mengatur dan memonitor kegiatan belajar mengajar dari awal dimulainya hingga akhir kegiatan. Yang ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Keterampilan ini memungkinkan guru membantu peserta didik untuk maju tanpa mengalami frustasi. Hal ini dapat dicapai jika guru menguasai keterampilan. Misalnya memberikan penguatan sebagai kegiatan yang mampu membangkitkan motivasi siswa. Yang keempat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan. Kegiatan belajar mengajar membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar mengajar baik secara perorangan maupun klasikal merupakan tugas utama guru. Itulah sebabnya guru harus mampu membuat perencanaan kegiatan belajar mengajar yang tepat bagi setiap peserta didik. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas menurut Syaiful Bahri Jamarah. Syaiful Bahri Jamarah mengungkapkan setidaknya ada 2 komponen keterampilan pengelolaan kelas. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dan bersifat preventif. Keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan, seperti sikap tanggap. Sikap tanggap yang dilakukan dapat digunakan untuk memperhatikan secara teliti setiap gerak-gerik setiap peserta didik, mendekati dan memberi pertanyaan. Selanjutnya, membagi perhatian. Perhatian yang dilakukan oleh guru bisa bersifat langsung maupun tidak. Perhatian bersifat langsung guru dapat membagi pandangannya dan tidak hanya fokus pada satu pandangan saja. Sedangkan perhatian bersifat tidak langsung guru dapat memberi komentar, penjelasan, pertanyaan, dan sebagainya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik pertama. Sementara guru juga harus tetap memimpin dan terlibat dalam kegiatan peserta didik lainnya. Kemudian, memusatkan perhatian kelompok. Guru harus lebih memperhatikan kegiatan peserta didik pada saat sedang mengerjakan tugas secara berkelompok, karena kemungkinan ada peserta didik yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Kemudian, memberi petunjuk-petunjuk yang jelas. Petunjuk yang dilakukan guru dapat dilakukan untuk materi yang disampaikan pada saat pembelajaran, tugas yang diberikan, maupun gerak-gerik peserta didik yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya menegur. Guru dapat menegur peserta didik apabila peserta didik menunjukkan perilaku yang mengganggu atau menyimpang di dalam kelas. Guru harus menghindari ejekan serta peringatan kasar serta menyakitkan bagi peserta didik. Kemudian memberi penguatan. Guru dapat memberikan penguatan terhadap peserta didik, baik yang positif maupun negatif. Perilaku positif diberikan penguatan agar perilaku yang dilakukan oleh peserta didik dapat muncul kembali dan tidak berubah menjadi sikap yang kurang baik. Perilaku negatif diberikan penguatan dengan cara memberi teguran atau hukuman agar perilaku tersebut tidak terjadi kembali. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal dan bersifat represif. Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Ada 3 strategi yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, modifikasi tingkah laku. Alhamdulillah telah kami sampaikan materi tentang komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurangnya silahkan bagi teman-teman untuk memberi masukan kepada kami agar kedepannya bisa menampilkan yang lebih baik lagi. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 jenis keterampilan yang diperlukan. Yang pertama, memperlancar tugas-tugas, dan yang kedua, memelihara kegiatan-kegiatan kelompok. Yang terakhir,
menemukan dan memecahkan tingkah laku peserta didik yang dapat menimbulkan masalah. Guru dapat menggunakan seperangkat cara untuk mengendalikan tingkah laku yang muncul, dan guru mengetahui sebab-sebab dasar yang mengakibatkan ketidakpatuhan tingkah laku tersebut, serta berusaha untuk menemukan pemecahannya. Alhamdulillah telah kami sampaikan materi tentang komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurangnya silahkan bagi teman-teman untuk memberi masukan kepada kami agar kedepannya bisa menampilkan yang lebih baik lagi. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.